Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih adik-adik ya Kak Yos? Wah, luar biasa ketemu lagi dengan Kak Menda dan Kak Yosafat. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama ya. Iya, pasti adik-adik tetap semangat ya adik-adik. Tetap beribadah dan ajak temannya juga beribadah. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau ngapain Kak Yos? Kita biasanya harus berdoa dulu Kak Menda. Iya. Ya, diawali berdoa, diakhiri berdoa. Betul. Supaya apa? Terima berkat Tuhan yang luar Iya. biasa. Oke, kalau begitu kalian sudah siap semuanya? Yuk, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini ya. Lipat tangannya dan tutup matanya dan kita akan berdoa. Shalom teman-teman dimanapun kalian berada. Sebelum kita memuji dan menari buat Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus berkati ibadah online ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang mengajar kami, berkati kami semua agar dapat ibadah dengan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya adik-adik kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan setiap hari dan setiap hari itu baik adanya. Amin, betul Kak Menda. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetap semangat, Kak. Tetap semangat ya. Iya. Yuk semuanya berdiri, tepuk tangan, ikutin lagunya. Semua nyanyi dengan sukacita. Iya, adik-adik boleh menari ya. Yeay, ayo tepuk tangan lagi, semangat. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, yuk. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa, Harinya Tuhan juga. Rabu, Hari Tuhan. Kamis. Apalagi harinya Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan dan kita setiap hari Minggu selalu memuji Tuhan. Benar Kak Menda? Betul. Yuk nyanyi semangat lagi ya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lagi ya Kak Mena ya, sama-sama ya. Yuk sama-sama semangat lagi. Kita setiap hari Minggu terus memuji Tuhan. Yeay. setiap hari memuji Tuhan. Amin. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus. Lagi katakan sama-sama. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay. Luar biasa Kak Menda. Setiap nafas kita adalah milik Tuhan dan kita Betul. harus tetap senantiasa terus memuji Tuhan. Iya, setiap
Degup jantung kita juga miliknya Tuhan. Betul, makanya semuanya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Betul, apalagi menari dan melompat untuk Ya, Tuhan. betul. Hari ini karena hari di minggu yang baru, di bulan yang baru Kak Menda ya. Wow. Jadi kita harus penuh dengan semangat. Kita mau menari melompat buat Tuhan ya. Iya. Siap-siap adik-adik? Yuk semuanya berdiri semuanya. Kita akan menari dan kita melompat buat Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersuka cita lagi ya. Bersuka cita dalam hadirat. Jawab semuanya. Haleluya, haleluya. Yang keras. Amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Menari lompat. Menari lompatlah, menari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari lompatlah, menari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Tunggu Kak Menda. Pujian ini katakan menari dan melompat. Ya. Di rumah adik-adik sudah menari melompat belum? Atau tidur-tiduran ya sambil lihat handphone. Gimana Kelihatan ini? gak Kak Menda ya? Kelihatan ya? Ada yang tiduran ini Wah, ya. ada. Yuk semuanya berdiri, semuanya bersemangat. Kita beri yang terbaik sama Tuhan ya. Ya. Ya, yuk kita nyanyi lagu pujian ini. Kalau kita bersuka cita, sungguh-sungguh puji Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Ya, yuk terima kasih. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagi katakan bersuka cita. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari semuanya. Menari lompatlah, menari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari lompatlah, menari lompatlah. Bersuka, menari dan melompat. Menari lompatlah, menari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari lompatlah, menari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Lagi. Bersuka dalam Tuhan. Yeay. Kak Menda, kita sudah lihat di sini nih. Semua bersuka dalam Tuhan. Oh, Betul? sudah lompat ya. Sudah nari, sudah lompat, Oh, sudah. iya. Aduh Kak, capek. Oh, tetap bersuka cita kan? Tetap bersuka cita. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian yang terbaik. Kita mau panggil Tuhan. Kita undang masuk dalam hati kita. Untuk kita ditaburi. Untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, siapkan hatimu yang terbaik. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Memimpin, menuntun setiap
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosa. Sekali lagi memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Shalom adik-adik Rocky, apa kabarmu hari ini? Senang sekali Kak Mega bisa kembali menemui kalian dalam acara ibadah Rocky setiap minggunya. Ya, biarpun kita ibadah online, tetap bersukacita, tetap semangat untuk mengikuti semua kegiatan Rocky. Hari ini sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh beribadah bersama kakak-kakak Rocky, bersama adik-adik Rocky semuanya. Kami mau belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau duduk mendengarkan dan siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, biarpun di rumah saja, kamu tetap bisa beribadah. Ya, siapkan dulu Alkitabmu, siapkan juga buku catatan dan alat tulis. Catat ya, apa-apa yang kita pelajari hari ini tentunya bisa untuk menjadi pedoman kita di dalam hidup. Menjadi pelita tadi katanya ya, pelita itu menjadi terang di dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang Abram dan Lot. Ya, adik-adik boleh buka Alkitabmu dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian itu kitab yang pertama kali di Perjanjian Lama. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, kalau adik-adik lihat di sana judulnya Abram dan Lot berpisah. Abram ini nantinya akan dirubah Tuhan namanya menjadi Abraham. Ya, mungkin adik-adik sudah sering dengar tokoh Abraham yang diceritakan, yang kita baca mungkin di dalam Alkitab. Kita akan baca ya, mulai ayat 1 sampai 18. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Siapa itu Lot? Lot adalah kemenakan dari Abram, atau kita sebut Abraham aja ya. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Adik-adik tahu kalau orang kaya itu pasti barang kepunyaannya ada banyak ya. Ada emas, ada perak, ternak. Ternak itu kambing, domba, seperti itu ya, binatang ternak. Nah, Abram juga seperti ini. Dia orang yang sangat kaya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Kalau dulu adik-adik, orang-orang itu berkemah, tidak punya rumah seperti kita sekarang ini. Ya, jadi mereka berjalan lalu singgah, berjalan lagi lalu singgah lagi. Nah, Abram juga seperti itu. Ya, dari tanah Negeb dia berjalan sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ya, nanti adik-adik coba cek di peta. Di mana ya Betel? Di mana ya Ai? Kalau kalian lihat Alkitabmu di bagian belakang itu ada petanya, ya. Nah, ayat yang keempat. Dari tempat mezbah yang dibuatnya dulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ya, Abram biarpun di mana saja dia berada, dia selalu ingat untuk menyembah Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Lot juga mempunyai banyak kambing domba, ya, dan dia juga membuka kemah sendiri. Tapi di negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama.
Sebab apa? Harta mereka banyak, ya, sehingga mereka tidak dapat diam berkumpul bersama-sama. Karena itu terjadi perkelahian antara gembala Abram dengan gembala Lot. Pasti kalau kambing dombanya banyak, gembalanya juga banyak ya adik-adik ya. Kan harus menjaga binatang ternak itu. Nah, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris juga diam di negeri itu. Ya, akhirnya Abram berpikir, waduh, kalau gembalanya berkelahi, jadi tidak baik ya. Akhirnya Abram berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kan kerabat, masih saudara. Jadi tidak boleh ada perkelahian, ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Tapi jika engkau memilih ke kanan, aku yang akan ke kiri, kata Abram. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Seperti taman Tuhan, ya, menurut pandangannya Lot. Nah, dari Mesir sampai ke Sowar. Hal itu sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Lot melihat bahwa itu semua baik. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisah, adik-adik. Ya, Lot mengambil jalan sendiri, Abram tetap tinggal di sana. Abram tetap tinggal di tanah Kanaan, tetapi Lot tinggal di kota di lembah-lembah Yordan dan berkemah dekat kota Sodom. Adik-adik pernah dengar kata Sodom? Iya, betul sekali, Sodom dan Gomora. Ya, waktu itu orang Sodom sangat jahat dan melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Tapi Lot belum tahu hal itu, ya. Dia berkemah dekat kota Sodom. Nah, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ya, kemana? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, sekeliling Abram itu, ya. Kata Tuhan, seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wow, Abram gak pernah menyangka ya bahwa negeri yang dia diami sekarang itu akan diberikan Tuhan kepada dia dan seluruh keturunannya. Apalagi kata Tuhan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah itu. Banyak sekali. Seandainya jika ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kira-kira adik-adik coba pikir, bisa nggak sih kita hitung debu tanah? Nggak bisa ya. Debu tanah itu kan halus begitu, berterbangan kemana-mana, bagaimana mungkin kita bisa menghitung. Nah, seperti itu jugalah keturunan Abraham. Tuhan menjanjikan seperti itu adik-adik. Ya, kata Tuhan, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Kepadamulah akan kuberikan negeri ini. Wow, luar biasa adik-adik. Coba kita bayangkan, Tuhan itu baik sekali ya. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya di sana mezbah bagi Tuhan. Ya, mezbah itu di mana Abram bisa menyembah Tuhan. Di sanalah dia mendirikan mezbah-mezbah untuk Tuhan. Jadi adik-adik kita lihat bagaimana
Abram dan Lot itu adalah saudara. Ya. Karena Abram melihat bahwa gembala-gembala mereka mulai terjadi ada perkelahian, Abram tidak suka kalau di antara saudara ada pertengkaran, di antara saudara ada perkelahian. Tidak baik adik-adik, ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita baca? 1, tidak boleh berkelahi, ya. Kalau kalian di rumah punya adik, punya kakak, tidak boleh berkelahi. Coba kita lihat lagi dari ayat ke-8. Apa kata Abram? Janganlah kiranya ada perkelahian. Ya, itu kita harus jaga. Memang kalau kita perhatikan ada banyak sekali perbedaan di antara saudara ya. Ada yang mungkin suka ngomong, ada mungkin yang suka diem, ya, berbeda. Di antara teman pasti juga ada perbedaan. Ada teman kita yang tinggi, ada yang agak pendek, mungkin ada yang gemuk, ada yang kurus. Tidak apa-apa adik-adik, ya. Berbeda secara fisik itu biasa. Di mana-mana kita bisa melihat perbedaan itu. Apalagi yang berbeda, mungkin rambutnya berbeda. Ada yang lurus, ada yang keriting. Semuanya cantik, semuanya bagus, ya. Ada juga yang kulitnya berbeda, ada yang kulitnya agak terang, ada yang kulitnya agak gelap. Tidak apa-apa adik-adik, itu semua Tuhan ciptakan karena kita semuanya unik. Kita berbeda tapi kita istimewa di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai perbedaan itu membuat kita bertengkar atau berkelahi. Ingat, kita harus hidup rukun dan hidup damai. Itu perintah dari Tuhan. Apalagi yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, harus rendah hati adik-adik. Ya, ayat ke-9 coba kita lihat ya. Kata Abram, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Jadi Abram itu biarpun dia lebih tua dari Lot dan mungkin juga lebih kaya dari Lot, tapi dia tidak menentukan pilihannya sendiri. Dia tidak mengatakan, aku yang lebih tua, aku harus pilih dulu. Aku mau ke sini, aku mau ke sana. Tidak, ya. Tapi dia mempersilahkan Lot untuk memilih dulu. Silakan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Abram rendah hati. Ya, dia tidak sombong adik-adik. Dia mau memberikan pada orang lain terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah berkata, loh aku bisa, aku mampu. Ya, kita akan lihat dari ayat 11 dan 12. Ya, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat. Lot menetap di lembah Yordan, di dekat kota Sodom. Padahal orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan. Ya, nah, Lot ketika melihat, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak berdoa dulu, Tuhan aku harus memilih kemana ya? Apakah ke kiri atau ke kanan? Tidak seperti itu adik-adik. Ya. Jadi kita belajar di sini bahwa kalau kita punya pilihan, kita bawa dalam doa. Kita tanya Tuhan dulu, Tuhan apakah aku boleh melakukan ini dan itu, ya. Nah, kalau kita sudah punya pilihan, pilihan kita berbeda dengan orang lain, dengan kakak atau adikmu di rumah, tidak apa-apa, ya. Boleh-boleh saja punya pilihan yang berbeda. Abram dan Lot juga berbeda pilihannya,
Tapi kita melihat bedanya, ya. Kalau Abram mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Jadi, hari ini kita belajar adik-adik, kalau kita hidup damai, tidak suka ada pertengkaran, perkelahian, kita hidup rendah hati, tidak sombong, dan kita hidup mengandalkan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Ya, seperti janji-janji Tuhan. Kalau adik-adik baca di Alkitab, di sini ada banyak sekali janji Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Tadi kita juga sudah baca sebagian. Kita baca lagi ya, dari Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Ayo adik-adik buka Alkitabmu, kita baca bersama-sama ya. Ayat 14 dan 15. Iya. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Ke timur, ke barat, ke utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik luar biasa ya. Bagaimana hari ini kita belajar dari Abram. Kalau hidup mengandalkan Tuhan, kalau rendah hati, suka damai, pasti Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Iya. Jadi, adik-adik sudah catat poinnya tadi? Sudah? Iya, ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Ya, hidup rukun atau damai, rendah hati, dan mengandalkan Tuhan. Sekarang kita akan belajar ayat hafalan. Ya, adik-adik boleh buka Alkitabmu di Ibrani 15 ayat ke-14. Ibrani ada di Perjanjian Baru. Ya. Ibrani 5 ayat 14. Oke. Ibrani 5 adik-adik. Iya. Ibrani 5 ayat 14 kami gak akan bacakan, ini cukup panjang. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mungkin ada adik-adik yang bilang, aduh Kak ayatnya terlalu panjang. Iya, kita tidak hafalkan semuanya. Kita hafalkan sebagian aja, yang B saja. Mari kita buka, kita lihat kembali ya, Ibrani 5 ayat 14b. Ya. Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Jadi begitu adik-adik, kalau Tuhan sudah berikan kita panca indera, ya, mata, telinga, ya, indera perasa, indera pengecap, ya, indera penciuman, semuanya itu untuk kita berlatih membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, adik-adik. Jadi, sekarang kita tahu bahwa kalau yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan, ya, jangan diingat-ingat. Kita baca sekali lagi yuk dari Ibrani 5 ayat 14b. Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sudah? Adik-adik nanti hafalkan lagi ya di rumah karena ayat 14b ini tidak terlalu panjang. Pasti adik-adik bisa. Oke? Ya. Jadi Kak Mega rasa hari ini cukup firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Ya, ingat selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Apapun pilihanmu itu boleh-boleh saja asal sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, sudah kami dengar, sudah kami perhatikan dari dalam Alkitab-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami baca ini boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami untuk kami boleh lebih lagi rajin membaca Alkitab dan kami boleh selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu ini boleh selalu ada di dalam hidup kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kiranya sampai di sini firman Tuhan. God bless you. Ya adik-adik tadi sudah dengarkan firman Tuhan dari Kak Mega. Bagaimana pesan firman Tuhan? Tidak boleh berkelahi, rendah hati, hidup mengandalkan Tuhan, ya Kak? Betul sekali Kak Menda, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Iya. Kenapa? Di bulan ini kita lagi belajar tentang ku berbeda, kita berbeda dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh kita, tadi Kak Mega bilang kan nggak boleh berkelahi kan Kak tidak Menda ya. berkelahi. Iya, Terus nggak boleh harus berkelahi. rendah hati Kak? Nah nggak boleh sombong Iya. juga itu. Nah dan yang terpenting adalah kita harus mengandalkan Tuhan ya. Itu firman Tuhan hari ini. Oke Kak Menda, terus sekarang ngapain Kak Menda? Jangan lupa dong adik-adik, Oh. kita mau doa syafaat dan juga doa persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan di gereja melalui orang tua, nanti dibantu orang tua ya ada. Nanti adik-adik bisa mengirimkan persembahannya dan kita akan berdoa dan dipimpin oleh teman-teman kalian. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Terima kasih atas kesempatannya untuk menabur ladang Tuhan dan supaya persembahan kami bermanfaat untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman yang di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami, selalu menyertai kami. Tuhan berkati bangsa kita dan negara saya Indonesia. Tuhan juga berkati juga membuat vaksin corona melancar. Tuhan, biar dunia ini bisa dapat vaksin. Dan Tuhan berkati murid-murid dan gurunya untuk bisa belajar online. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, oke adik-adik semuanya. Kalau tadi sudah berdoa, memuji Tuhan, wah mendengarkan firman Tuhan, berkatnya double Kak Menda. Oh, double Berkatnya luar biasa sekali. Makanya Kak Yosafat, Kak Menda selalu ingatkan kalian terus setiap hari Minggu jangan sampai lupa, tetap terus beribadah supaya kalian dapat berkat yang luar biasa. Selain berkat dapat apa ya? Kalian akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Berbeda dengan yang lainnya. Kalian jadi anak-anak Tuhan yang berbeda ya. Jadi sekali lagi setiap hari Minggu jam 9 pagi tetap terus duduk beribadah. Iya. Kalau begitu jangan lupa juga ingatkan teman-teman ya. Iya, ingatkan teman-teman, adik-adik boleh share video YouTube-nya ya. Jadi adik-adik bisa beribadah bersama-sama teman walaupun tidak bertemu. Iya kan Kak? Iya betul Ya. sekali. Jadi ya kayak ingetin teman-temannya dan jangan lupa hari Kamis juga kita ada program kreativitas Rocky. Kalian bisa belajar banyak di situ setiap hari Kamis jam 5 sore ya. Yuk semuanya nonton semuanya ini. Kayak sobat lihat masih ada waduh yang belum nonton ya. Ayo tonton semuanya biar kalian juga dapat berkatnya. Betul Kak Menda? Iya. Ya oke kalau begitu Kak Menda, Kak Yosafat,
kita akan ketemu lagi minggu depan untuk kita beribadah bersama-sama. Dan jangan lupa ya, tetap terus ajak teman-teman kalian, tetap jaga kesehatan kalian semuanya, supaya kita tetap terus bersemangat di dalam Tuhan dan kita senantiasa tetap terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Oke? Ya. Kak Yosafat, Kak Mena pamitan dulu dan God bless you. Sampai jumpa.